berbincang kembali dengan Samira, Dr. Samira, peneliti bioteknologi Star Singapore. Dr. Samira. Ya, Mbak. Tadi Ahmad Yuryanto, juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, memang sudah mengkonfirmasi bahwa hasil dari rapid test ini bisa saja negatif, namun orang tersebut sebenarnya sudah terinfeksi karena antibodi baru muncul 6-7 hari. Ini artinya deteksi dini atau screening dengan melakukan rapid test ini tidak terlalu efektif begitu? Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju dengan kata-katanya adalah deteksi dini. Karena itu deteksi ini kepada late stage, setelah 7 hari yang baru terdeteksi, jadi bukan deteksi dini. Tetapi untuk screening awalan sebelum tes yang lebih akurat, yaitu PCR. Jadi karena kalau secara deteksi dini artinya adalah deteksi ketika orang tersebut baru saja terinfeksi. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara PCR. Tapi jika ini tidak terlalu efektif, tidak terlalu akurat gitu, bisa dikatakan seperti itu. Apa hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi begitu diri kita sendiri? Oke, sebenarnya ini tidak akurat, ilmiahnya memang tidak akurat dan tidak konklusif. Tetapi ini adalah cara yang paling baik bisa kita lakukan sekarang di Indonesia. Paling tidak untuk mengetahui lebih dulu mana-mana saja yang suspek pernah terpapar dan yang mana yang belum terpapar. Walaupun bukannya akurat, tetapi adalah cara yang baik untuk screening dan surveillance. Seperti itu. Untuk kitanya sendiri, kita semua kan ada partnya masing-masing ya. Jadi let's do our part untuk kita semua yang bisa kita lakukan, dan yang paling efektif menurut saya adalah practice good hygiene, artinya pola hidup yang bersih, dan yang paling penting adalah patuh terhadap social distancing. Apakah kita bisa secara mandiri begitu, Dr. Samira, kita datang ke rumah sakit ingin dilakukan pemeriksaan PCR untuk mengetahui apakah kita terinfeksi atau tidak dengan virus corona? Kalau konteksnya di Indonesia saya kurang paham ya, karena saya saat ini kebetulan residensinya bukan di Indonesia saat ini. Tetapi sepertinya untuk tes PCR ini, karena tesnya itu agak mahal dan agak rumit, jadi bisa dilakukan tes hanya kalau atas rekomendasi dokter. Oke. Samira, kalau kita melihat ke salah satu negara yang dikatakan cukup berhasil memerangi virus corona ini, kita lihat Korea Selatan begitu, petugasnya bahkan melakukan rapid test dengan drive-thru. Apakah pemerintah Indonesia juga bisa begitu mencontoh hal tersebut untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi virus corona? Yang harus juga kita garis bawahi, kata-kata rapid test ini yang digunakan di Korea dan di Indonesia itu pengertiannya berbeda ya. Kalau di Indonesia ini kan rapid test untuk mendeteksi antibodi, atau secara ilmiah serological test. Sementara di Korea rapid test ini tetap dengan teknik PCR. Jadi ini teknik yang berbeda, walaupun sama-sama namanya rapid test. Jadi kalau yang di Korea Selatan karena rapid testnya adalah PCR, jadi hasilnya lebih bisa akurat begitu dibandingkan rapid test yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia begitu. Sepengetahuan saya, rapid test atau mass test yang dilakukan di Korea Selatan dan di Singapura saat ini tekniknya dengan PCR, seperti itu. Ya mungkin kondisinya pun berbeda ya, tiap negara berbeda-beda. Jadi mungkin Indonesia saat ini lakukan rapid test adalah langkah yang terbaik. Langkah terbaiknya memang melakukan rapid test seperti yang saat ini dilakukan pemerintah Indonesia begitu? Iya. Mungkin saat ini, tetapi again saya katakan tidak berarti rapid test ini adalah cara yang terbaik, bukan. Karena cara yang terbaik untuk deteksi coronavirus ini adalah dengan cara PCR saat ini. Tetapi karena mungkin PCR itu terlalu mahal dan sulit, tidak mudah dilakukan, maka yang bisa kita lakukan sekarang di Indonesia dalam konteks Indonesia adalah rapid test dengan serological test ini atau tes untuk antibodi. Kita dengarkan tadi konferensi pers tadi, Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa pembawa virus bisa saja tidak mengalami gejala sama sekali, tidak terlihat sakit sama sekali, atau hanya sakit ringan begitu. Mengapa hal itu bisa terjadi, tidak ada gejala padahal terinfeksi virus corona? Karena yang tadi dikatakan juga ya, karena respon imun
setiap orang itu berbeda. Imunitas setiap orang itu berbeda. Mungkin saja orang ini terinfeksi virus, tapi karena daya tahan tubuhnya dia baik sekali, antibodinya itu bekerja dengan sangat efektif, makanya dia tidak sampai ada simptom, tidak simptomatik disebutnya. Ini mungkin, tetapi kalau misalnya orang yang memang imunnya lagi kurang baik, atau memang ada penyakit bawaan sebelumnya atau penyakit kronis sebelumnya, terkena virus ini jadi simptomatik dan jadi parah gitu. Apakah pasien dengan tidak ada gejala sama sekali, namun positif corona ini cukup melakukan isolasi diri atau harus juga ditangani oleh tim medis? Kalau dari segi medisnya saya kurang paham ya, itu di luar ekspertis saya. Tetapi sebaiknya tidak hanya orang yang suspek positif, tapi semuanya menurut saya sangat baik untuk menjaga jarak, terutama kalau orang ini yang tadi Mbak bilang positif tapi tidak simptomatik, harus mengisolasi, jangan dekat-dekat dengan sekitarnya. Karena high chance menginfeksi orang lain. Samira, saat ini rapid test atau tes massal ini diprioritaskan bagi orang-orang yang dalam resiko begitu. Apakah memang orang-orang dalam resiko besar seperti apakah yang harus diprioritaskan untuk melakukan rapid test ini? Beresiko besar, menurut saya paling penting adalah the close contact ya. Ini yang diadaptasi di Singapura. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang suspek sebagai positif coronavirus ini, orang-orang yang pernah kontak dengan orang tersebut harus segera isolasi diri dan kalau memungkinkan melakukan rapid test. Berarti tenaga medis begitu, Iya. Samira? Iya. Close contact itu bisa jadi keluarga, bisa jadi yang paling utama adalah frontliner, yaitu tenaga medis. Karena mereka selalu tiap hari, tiap saat handle banyak positif pasien ya. Jika kita memiliki keluarga begitu yang positif corona, lalu tracing seperti apakah yang harus dilakukan untuk mencegah virus ini menyebar lebih luas lagi? Yang tadi kita bahas adalah isolasi diri. Isolasi diri dalam artian kalau misalnya memungkinkan, kita satu keluarga ada yang terkena virus ini, kita tinggal bersama dalam satu rumah. Kalau tidak memungkinkan untuk isolasi di tempat yang berbeda, orang yang dengan virus ini harus isolasi di ruangan tersendiri, tidak melakukan kontak dengan anggota keluarga yang lain. Itu yang paling efektif. Menjaga jarak begitu ya, kunci pencegahan virus corona ini. Baik, terima kasih Dr. Samira sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Breaking News.